Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 29 April 2021, dalam Pekan Paskah yang keempat, bersama Pastor Galuh Bubun CICM. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 29 April 2021. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan bagian lanjutan dari percakapan Yesus dengan murid-muridnya setelah Yesus membasuh kaki para murid. Dalam kisah pembasuhan kaki tersebut, Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Perintah Yesus kepada para murid untuk membasuh kaki satu sama lain secara prinsip dan secara substansi sebenarnya sama dengan isi perintah Yesus ketika ia meminta para muridnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana cara mengasihi satu sama lain? Yesus sendiri memberikan contoh yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh para murid dan para pengikutnya ketika itu, yakni dengan memberikan nyawanya di kayu salib bagi mereka, bagi kita semua. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 13 ayat 16 dikatakan dengan sangat jelas dan gamblang, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita." Nah, dengan pesan yang jelas yang telah disampaikan Yesus setelah membasuh kaki para murid pada kisah sebelumnya, maka pada bacaan hari ini, Yesus kemudian menyimpulkan atau merangkum pesan tersebut dengan pernyataan yang sering juga disebut sebagai sabda bahagia versi Injil Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih pasti tahu jika dalam Injil Matius dan Lukas ada 8 sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan surga, atau berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam Injil Yohanes hanya terdapat 2 sabda bahagia, dan salah satunya telah kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni berbahagialah kamu jika kamu tahu akan hal ini. Yang Yesus maksudkan adalah perihal wajib membasuh kaki satu sama lain atau mengasihi saudara-saudara kita tanpa syarat dan melakukannya. Mengetahui hal ini dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua sudah tahu tentang perintah Yesus. Sekali lagi, perintah Yesus bukan ajakan atau undangan untuk saling mengasihi satu sama lain, namun mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu dengan setia
adalah dua hal yang berbeda. Maka hari ini saya percaya bahwa sekali lagi kita diajak melalui bacaan hari ini untuk datang ke hadapan Tuhan sembari memohon kekuatan dan bimbingannya, sehingga kita pun dimampukan untuk bersikap seperti Yesus, yakni karena kasih Kristus yang kita miliki dalam diri kita, kita pun dengan hati yang tulus disanggupkan untuk mengorbankan diri, bahkan menderita bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan kehadiran kita. Sekecil apapun pengorbanan kita, jika dilakukan dengan hati yang tulus, pengorbanan tersebut senantiasa berkenan di hadapan Allah kita. Semoga kita senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Tandu, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Bubun. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.